Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Matematika 3 semester 7 Statistika 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perkenalkan, saya adalah Puji Syahputri dan bersama teman saya adalah Adik Kumalasari, Rizky Indri Syahputri, dan Muhammad Wirayuda. Kami akan mempresentasikan melalui video pembelajaran kali ini penjelasan tentang kuesioner, hasil kuesioner, dan nilai validitas dan reliabilitas data kuesioner pada mata kuliah rancangan survei. Teruntuk dosen pengampu kami, Ibu Lydia Astuti Borusembiring, Master Pendidikan, kami ucapkan terima kasih. Kuesioner adalah salah satu metode survei dalam melakukan penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab responden. Jawaban tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, dan dijadikan sebuah teori atau kesimpulan-kesimpulan. Jenis kuesioner. 1. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang jawabannya berupa uraian pada kolam kosong. Berisi pertanyaan, permintaan, pendapat terhadap responden sehingga responden dapat menjelaskan jawaban tersebut panjang lebar sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang kedua, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah jawaban yang diberikan oleh responden dibatasi sesuai dengan pilihan jawaban yang ada, atau jawaban hanya berupa checklist. Hasil kuesioner tertutup mudah diolah, tidak memakan banyak waktu, dan responden tidak perlu menjelaskan dan menulis jawaban secara panjang lebar. Kelebihan metode kuesioner adalah 1. Tidak memerlukan banyak waktu dalam proses penyebarannya dan pengerjaannya karena kuesioner ini dapat disebar melalui platform media sosial dalam bentuk form. 2. Kuesioner cocok digunakan pada data yang tersebar dan dalam jumlah yang banyak. 3. Peneliti tidak perlu hadir secara langsung karena dapat mengirim lewat media sosial atau koneksi teman. 4. Responden lebih bebas dalam menjawab karena dapat dibuat anonim sehingga akan lebih jujur. Kekurangan metode kuesioner adalah 1. Jawaban belum tentu valid karena bisa jadi responden tidak menjawab dengan sebenarnya. 2. Apabila pertanyaan kurang dipahami oleh responden, maka ia bisa menjawab asal-asalan. 3. Hanya bisa dilakukan kepada responden dengan kelompok usia dan pendidikan tertentu. Kuesioner adalah teknik yang sulit bagi responden yang sudah renta, kesulitan baca tulis, atau orang yang sedang sakit. Langsung saja, di sini kami membuat contoh kuesioner tentang persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada mata kuliah rancangan survei di masa pandemi COVID-19. Di sini pertanyaan kami untuk responden ialah tentang nama dan NIM. Dan kami di sini menyediakan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju atas pernyataan kuesioner kami. Dan isi kuesioner kami adalah 1. Saya sangat paham tentang pembelajaran mata kuliah rancangan survei yang dilakukan secara daring. 2. Metode pembelajaran daring sangat memudahkan saya dalam menerima materi rancangan survei. Ketiga, saya sangat memahami penjelasan dari teman ketika presentase materi rancangan survei secara daring. Keempat, materi rancangan survei yang diajarkan secara daring tersedia dengan baik sehingga saya mudah mengerti. Kelima, perkuliahan secara daring memudahkan saya dalam mengerjakan tugas tepat waktu dalam mata kuliah rancangan survei. Keenam, saya merasa rumit belajar materi rancangan survei dengan penerapan metode daring. Ketujuh, saya sulit memahami pelajaran rancangan survei yang dilakukan secara daring. 8. Dosen tidak menerima dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa ketika belajar rancangan survei secara daring. 9. Pelaksanaan perkuliahan rancangan survei secara daring sangat sulit saya akses dengan lokasi saya saat ini. Ke-10. Fasilitas yang saya punya membuat saya kesulitan dalam belajar rancangan survei secara daring. Setelah kami membagikan kuesioner kami berupa Google Form, kami menemukan 20 responden yang menjawab. Langkah berikutnya, pemberian skor pada jawaban 20 responden. Kami membuat persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif terdiri dari nomor 1 sampai 5 dengan skor atas jawaban
sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Dan persepsi negatif terdiri dari nomor 6 sampai 10 dengan skor atas jawaban sangat setuju 1, setuju 2, tidak setuju 3, sangat tidak setuju 4. Kemudian, urutkan skor menjadi tabel yang dibuat pada Microsoft Excel dan hasil skor jawaban responden tentang persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada mata kuliah rancangan survei di masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita menuju ke aplikasi SPSS untuk menemukan nilai validitas dan reliabilitas data kuesioner. Nah, di sini kita memiliki 20 responden dan 10 item. Kemudian diketahui R tabel untuk 20 responden yaitu 0,444. Kemudian untuk mencari validitas R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Sehingga kita ketahui di sini untuk R hitung kita ketahui percent correlation yaitu 0,687 atau R hitung kita 0,687. Maka 0,687 itu lebih besar dari 0,444 sehingga item 1 dikatakan valid. Untuk X2 atau item 2, percent correlation-nya itu 0,751 sehingga R hitungnya lebih besar dari R tabel atau 0,751 lebih besar dari 0,444, maka X2 dikatakan valid. Untuk yang ketiga, percent correlation-nya yaitu 0,659 sehingga 0,659 lebih besar dari 0,444, maka X3 dikatakan valid. Untuk X4, percent correlation-nya 0,750 sehingga 0,750 lebih besar dari 0,444, maka X4 dikatakan valid. Kemudian percent correlation X5 yaitu 0,341. Di sini R hitung lebih kecil dari R tabel yaitu 0,341 lebih kecil dari 0,444, maka X5 dikatakan tidak valid. Untuk X6, percent correlation-nya 0,707. 0,707 lebih besar dari 0,444, maka X6 dikatakan valid. Untuk X7, percent correlation-nya 0,714. 0,714 lebih besar dari 0,444, maka X7 dikatakan valid. Untuk X8, 0,367. R hitung lebih kecil dari R tabel, yaitu 0,367 lebih kecil dari 0,444, sehingga X8 dikatakan tidak valid. Untuk X9, percent correlation-nya 0,641
0,641 lebih besar dari 0,444 sehingga X9 dikatakan valid. Untuk X10 person correlation-nya 0,539. 0,539 lebih besar dari 0,444 sehingga X10 dikatakan valid. Nah, untuk reliability statistik atau reliabilitas diketahui Cronbach alpanya 0,815 dan N of items 10. Seperti yang kita ketahui, tadi kita memiliki 10 item. Nah, dikatakan reliable jika Cronbach alpha harus lebih besar dari 0,6. Sehingga dari sini kita tahu bahwa nilai Cronbach alpha 0,815 itu lebih besar dari 0,6 sehingga item kita dikatakan reliable.